Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatidzah, para bapak ibu guru dan para staf karyawan Nurul Huda 1 yang saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuasyarah dalam majelis. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amalan solehan makbulan insyaallah. Salam serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Agung Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para kaum muslimat mukminin mukminat ila yaumil qiyamah. Hadirin semuanya yang saya muliakan, sebelum kita lanjutkan mengaji Nashwaul Ibad, mari kita baca suratul Fatihah dengan niat dan maksud mudah-mudahan taklim kita pada hari ini, ngaji bareng kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan akan membawa manfaat, maslahah, barokah di dunia wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat yang berbahagia, baiklah kita lanjutkan kitab Nashwaul Ibadnya halaman 22. 21 Al-Maqalatus Saminah. Al-Maqalatus Sabi'ah wal Maqalatus Sabi'ah. Wal Maqalatus Sabi'ah. Adapun anapun utawi makalah kang kaping 7 iku an Yahya ibni Mu'adzin radhiyallahu anhu. Nasihat dan riwayatkan saking Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridhani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Yahya bin Mu'adz. Dawe Yahya, ma asallaha karimun, ma aso ora duraka, ora bakal maksiat Allah ing Gusti Allah sapa karimun wong kang mulya. Tidak akan berbuat maksiat kepada Allah orang yang karim, orang yang mulia. Orang yang mulia tidak akan berani berbuat maksiat kepada Allah. Siapa orang yang mulia? Ay hamidul fi'ali, yaitu orang hamidul fi'al, wong kang pinuji kelakuannya, yang perbuatannya itu selalu terpuji. Tidak namanya saja yang baik, tapi perbuatannya juga baik. Makanya itu orang tua kita kalau memberi nama itu nama yang baik dengan tujuan supaya kelakuan putra-putranya itu sesuai dengan namanya. Namanya Ahmad, orang yang sangat terpuji. Muhammad sangat terpuji sekali.
Orangnya namanya Abdullah, mudah-mudahan menjadi hambanya Allah. Makanya nama jangan kasih asal-asalan kita membuat nama. Kalau tidak ada artinya, ya paling tidak namanya itu mirip dengan namanya orang soleh, mirip dengan namanya para ulama, mirip dengan namanya para nabi, mirip dengan namanya para malaikat. Itu adalah hamba-hamba Allah yang memang sudah dipilih oleh Allah. Nama Ajam, apa nama Ajam? Seperti Ajam yang namanya seperti nama nabi. Atau pakai nama Jawa, tapi boleh juga namanya yang artinya bagus. Makanya Hamidul Fi'al adalah orang yang perbuatannya itu selalu terpuji. Orang yang perbuatannya selalu terpuji itu orang itu tidak berbuat maksiat kepada Allah. Nah ini mari kita introspeksi pada diri kita sendiri-sendiri. Dari tadi bangun sampai sekarang itu kita sudah melakukan amal-amal yang terpuji seperti apa? Sudahkah kita itu menambah amal baik kita lebih baik daripada hari kemarin? Ataukah sama seperti hari kemarin? Ataukah bahkan kurang baik hari ini, lebih baik hari kemarin? Makanya kita itu hasibu anfusakum, hasibu introspeksilah dirimu sendiri, diri kita sendiri, diri panjenengan semuanya sendiri. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu semuanya akan diintrospeksi oleh Allah. Kapan introspeksinya? Ya sejak kita ingat ini. Sebetulnya setiap hari kita disuruh untuk introspeksi. Sudahkah kita itu berbuat baik, berbuat yang menyenangkan, berbuat yang terpuji di hadapan semua manusia, terlebih terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, yang terpenting itu di hadapan Allah. Di hadapan manusia tidak dihargai, tidak apa-apa. Yang penting nomor satu itu adalah di hadapan Allah. Kalau sudah nomor satu di hadapan Allah, insya Allah yang lainnya semuanya akan mengikut. Yang penting tujuannya adalah lillahi ta'ala. Tujuannya adalah semata-mata karena ingin mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limarodokillah, liridhoillah. Semuanya kalau didasari dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semuanya itu akan menjadi ringan. Beban-beban yang seberat apapun akan menjadi enteng. Kita hanya sebatas ikhtiar. Manusia itu di dunia hanya sebatas ikhtiar. Tidak, kita itu bukan hasilnya bukan di dunia. Hasil hakiki nanti adalah di akhirat. Puncaknya adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seandainya di dunia itu kita diberikan sedikit nikmat, itu adalah DP nikmat kita akan menghadapi nikmat yang lebih hakiki di akhirat kelak. Kita seandainya dikasih nikmat di dunia, itu tidak semuanya bagi orang mukmin itu, hanya sebagian saja. Itu saja rasanya sudah nikmat sekali. Kebanyakan orang-orang yang beriman itu nikmatnya ditunda nanti di akhirat. Kebanyakan seperti itu. Makanya orang yang beriman itu tidak ada ruginya, tidak ada bahasa Jawa itu ngerusulon, nggak ada hatinya itu susahnya. Ketika dikasih ujian di dunia, orang yang mukmin itu akan selalu siap dengan ujian itu, bersabar. Jadi antara ujian dengan kesiapannya, besar kesiapannya, sehingga dengan ujian yang berbagai bentuk, berbagai macam, bertubi-tubi, dari siapa saja, kecil semuanya. Yang nomor satu adalah Allah, Allahu Akbar.
lainnya adalah kecil. Makanya siapa saja asalkan itu bukan dari Allah, itu semuanya biasa-biasa saja. Kalau sudah ujian dari Allah, itu yang kita harus berhati-hati. Makanya orang mukmin itu tak akan henti-hentinya ujian. Semakin akan diangkat oleh Allah, semakin ujian semakin datang. Dan untuk mengiringi nikmat itu adalah diawali dengan ujian. Ujian itu ya sesuatu yang sangat niscaya, tidak bisa tidak. Makanya kita siapkan diri kita ketika ada apa saja itu kita husnudzon. Kita tetap berbaik sangka, tidak menyalahkan siapa-siapa. Ketika dia kasih nikmat, selalu bersyukur. Syukur tidak hanya dengan ucapan, tapi syukur yang lebih tepat adalah dengan tindakan. Dibuat apa nikmat itu? Nah, bagaimana ketika sudah mendapat nikmat, bertambah baik apa tidak? Seandainya kita bertambah baik, insya Allah nikmatnya akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti. Nah, pasti akan ditambah. Nah, yang bahaya, sudah dikasih sedikit nikmat itu sudah mulai congkak bagi kita. Koreksi kita. Sedikit nikmat saja sudah mulai berubah. Sedikit nikmat saja sudah mulai kita itu berkurang ibadahnya. Tidak malah meningkat, tapi malah berkurang. Padahal nikmat itu supaya awet itu kita bertambah bersyukur. Karena pagari nikmatmu, pagari rezekimu dengan banyak bersyukur. Supaya nikmat kalian itu tidak pindah atau tidak hilang. Bahkan akan bertambah dan bertambah. Tapi ingat, orang mukmin ujiannya akan selalu berdatangan terus. Seiring dengan meningkatnya itu, ujiannya akan selalu berdatangan. Nah, itu yang kita harus selalu kita tanamkan dalam diri kita selaku orang-orang yang beriman, bahwa setiap orang yang beriman yang akan dipilih oleh Allah pasti akan diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Itu saya ingat, insya Allah di dalam makalah itu kitab Ihya ada itu. Idza ahabballah, jika Allah itu cinta abdan pada seorang hambanya, ibtalahu, maka Allah akan menguji hambanya tersebut. Idza sabara, jika hambanya itu bersabar, istofahu, maka Allah akan menjadikan dia adalah seorang pilihan. Terus waida sobaro ijtaba, dan jika orang itu sudah dijadikan pilihan kok masih bersabar lagi, maka ijtaba, ya kan menjadi apa? Benar-benar pilihannya Allah, sudah pilihan. Dan itu adalah hanya bagi orang-orang yang kuat terhadap berbagai macam ujian. Ujian yang paling besar adalah para ulama. Di atasnya lagi yang paling dahsyat lagi para anbiya. Yang paling dahsyatnya adalah para ulul azmi. Hanya semakin tinggi orang itu kedudukannya di sisi Allah, maka orang itu semakin berat ujiannya. Makanya ulul azmi itu paling berat, soalnya ulul azmi itu paling tinggi derajat, dan soalnya paling berat ujiannya. Nah, kemudian wahwa man yukrimu nasahu bittaqwa. Orang yang karim, orang yang terpuji perbuatannya, terpuji akhlaknya, terpuji sikapnya adalah orang yang yukrimu nafsahu bittaqwa. Orang yang selalu muliakan nafsahu ing awak dhewe man bittaqwa kelawan takwa. Takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi orang yang selalu memuliakan dirinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangannya Allah. Itu adalah orang yang menghiasi dirinya dengan
perbuatan yang baik, perintah-perintah Allah dan Rasulullah, dan berusaha dengan sekuat-kuatnya adalah menjauhi sejauh-jauhnya, sekuat-kuatnya semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang takwa. Dan kalau sudah takwa, orang itu adalah hamidul fi'al, yaitu karimun. Wal bil ihtirasi anil ma'asi, di samping itu juga ihtirasi, ngerekso anil ma'asi, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan terkadang kita itu tidak sadar berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, kesalahan itu banyak, kesalahan yang kadang itu besar, ada yang kecil, kadang ada yang disengaja atau tidak. Nah, makanya kita introspeksi itu gunanya carilah kesalahanmu yang kecil, insya Allah kamu bisa mengetahui kesalahanmu yang besar. Carilah kesalahanmu yang sangat samar, insya Allah kamu bisa mencari kesalahanmu yang sudah terang-terangan. Wala asar dunia alal akhirah hakimun. Wala asar orang milih ad-dunia ing dunya aila kedamahan. Orang inginaken ing dunya wala fadlaha, lan orang utamakan ing dunya alal akhirat, ing ngalahaken ing atase kepentingan akhirat sapa hakimun wong kang wicaksana. Seorang hakim, orang yang tidak akan mendahulukan urusan dunia dengan mengalahkan urusan akhirat. Urusan dunia banyak sekali. Semua yang berkaitan dengan memikirkan dunia itu adalah urusan dunia. Semua yang tidak berhubungan dengan urusan dunia, tidak ada hubungannya dengan urusan agama, tidak ada hubungannya dengan urusan syariat agama Allah, maka itu adalah namanya urusan dunia. Nah, orang ketika mementingkan urusan dunia, ketika ada panggilan sholat kok tidak terketuk hatinya, berarti orang itu bukan hakimun. Bahkan ada orang ya, sebagian orang pilihan itu sesibuk apapun urusannya, ketika ada panggilan azan langsung ditinggal. Sebagian orang pilihan itu seperti itu. Sesibuk apapun urusannya, sedang sibuk-sibuknya, ketika ada panggilan azan itu ditinggalkan. Makanya orang itu semakin mendahulukan urusan agama, insya Allah akan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Contohnya di Mekah itu ya. Nah, Mekah itu kalau ada suara azan itu pasar, nah, itu langsung ditinggal, tidak ditutup tapi ditinggal. Toko ketika ada azan nggak ditutup, langsung ditinggal, terbuka. Kok tahu? Iya, di YouTube kan banyak. Sekarang itu sudah, kalau kita nggak tahu ya berarti kita ketinggalan. Itu. Nah, itu banyak TKW, TKI yang membuat YouTuber TKI itu banyak. Itu ketika di pasar, ketika ada azan bagaimana? Itu ada di situ. Nah, itu ketika ada azan langsung ditinggal, dalam keadaan terbuka, nggak ditutup. Nah, itu. Terus di sana keaman, memang begitu hukum Islam disyariatkan. Ada orang mencuri langsung potong tangan. Begitu, jadi aman sekali. Nah, itu makanya apa? Ketika orang itu mendahulukan urusan Allah, maka la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Maka akan diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jika tidak begitu, menggorohkan apa? Mendustakan, la akhadnahum bima kanu yaksibun. Pasti Allah akan memberikan azabnya sebab apa yang mereka perbuatnya sendiri. Tadi dhuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya musibah baik di langit dan di laut, di darat dan di laut, itu adalah karena ulahnya manusia sendiri. Baik itu musibah yang besar maupun musibah kecil, musibah dalam keluarga, musibah dalam apa saja,
dalam apa saja pokoknya. Kalau keluarga ya ngomong keluarga, kalau di RT ya di RT, kalau di RW ya untuk musibah ya di RW, kalau di kampung ya di kampung, kalau di desa ya di desa, atau di perusahaan atau di apa saja, lembaga apa saja ada musibah, mungkin ada dari salah satu yang melakukan kemaksiatan yang di situ itu dengan jahar ya, bahkan berulang-ulang, maka akan ditimpakan sedikit musibah ujian. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya supaya kita terhindar, kita harus menjaga diri kita masing-masing, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, anfusakum, diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri, wa ahlikum, dan keluarga kita sendiri. Dan makanya pendidikan itu adalah dimulai dari diri kita sendiri, kemudian baru kepada orang-orang di terdekat kita. Kemudian siapa hakimun itu? Musibun, orang yang benar, fi afalihi, di dalam perbuatan, di dalam pira-pira penggawene hakim, gawene musibun. Bahwa utawi musibun iku man yang na'una sahu min mukhalafati aqlihi salim. Orang man iku wong yang ora nyegah sapa man nafsu ing awak dhewe man min mukhalafati aqlihi, saking nulayani akal man asalin kang selamat, akal kang sehat. Jadi orang yang dirinya itu tidak berbuat sesuai, berbeda dengan akal normal, yang perbuatannya perbuatan yang tidak berseberangan dengan akal orang yang normal, akal yang sehat. Sehat menurut siapa? Sehat menurut agama. Jadi, kembalinya tetap kepada agama. Itu kan kadang-kadang orang itu sehat, tapi menurut agama tidak sehat. Makanya ya sehat menurut agama ya halalan thayyiban, itu yang halal dan yang thayyib, yang baik. Ya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga kita bisa merubah diri kita semakin hari semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakati wa binal husna bi hurmati wa aminna fi tariqatihi wa mu'afatihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngaji bareng kajian kitab Nasha'ihul Ibad telah selesai. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.